Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semuanya, sahabat Matahari dari Barat. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan senantiasa sehat selalu, bahagia dengan keluarga dan banyak rezeki. Amin. Kali ini kita akan membahas seorang tokoh penipu yang bernama Kanjeng Dimas. Ya. Oke. Kanjeng Dimas ini ya sangat lihai dalam menipu. Dengan modus punya kesaktian bisa menggandakan uang, dia memperdaya korban-korbannya ya. Nah, kasusnya itu terkuak ya setelah polisi mendalami kasus ya yang terkait dengan pembunuhan. Di mana ternyata ya Kanjeng Dimas ini punya anak buah ya yang berkhianat, yang ingin membongkar kedoknya sebagai penipu ya. Jadi ada 2 orang korbannya itu yang sudah mulai ingin membuka kedoknya Kanjeng Dimas ini. Kemudian Kanjeng Dimas memerintahkan orang untuk melakukan penculikan dan pembunuhan. Ya, pada 2 orang itu, dan beberapa kuburan yang ditemukan di padepokannya itu ya. Nah, hal yang mengejutkan di sini adalah Kanjeng Dimas ini bukan cuma memperdaya masyarakat bodoh ya, tapi juga memperdaya orang-orang berpangkat. Ya, kita lihat ya foto-foto yang beredar. Dia punya foto bahkan video bersama dengan Mahfud MD, punya foto bersama dengan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio, bahkan foto bersalaman dengan Presiden Joko Widodo ya. Di sampingnya juga kelihatan ada tuh Yusuf Kalla itu ya. Jadi kalau kita lihat ya, mungkin saja ya kedekatannya dengan pejabat-pejabat atau orang berpangkat ini ya menjadi semacam endorse ya, untuk semakin meyakinkan para korban-korbannya bahwa nah lihat nih, gue bener nih ya kan, tokoh-tokoh aja datang ke gua ya kan. Dia bisa aja memanipulasi opini seperti itu. Misalnya ketemu Mahfud MD ya kan. Coba lihat, kita akrab sekali lihatnya ya, ada videonya itu yang beredar, pegangan tangan bahkan berciuman cipika-cipiki ya kan dengan Mahfud MD. Nah, coba kan kita orang awam ini kan melihat, ini aja orang berpangkat ini dekat dengan Kanjeng Dimas ya kan, jangan-jangan dia juga menggandakan uangnya juga nih. Jangan-jangan Mahfud MD ini menggandakan uangnya juga di Kanjeng Dimas ya kan. Ya bisa jadi seperti itu ya. Terus kita lihat bersalaman dengan Joko Widodo ya kan. Anak buahnya ini kan bisa saja menggiring opini bahwa nah coba lihat tuh, presiden aja tidak mungkin diragukan lagi. Dia kan punya polisian, dia kan punya BIN ya kan, pasti ngecek lah siapa Kanjeng Dimas ini. Nggak mungkin lah dia penipu, nggak mungkin lah presiden bisa ditipu ya kan, nggak mungkin lah Mahfud MD bisa ditipu, nggak mungkin lah Panglima TNI bisa ditipu ya kan. Dikelabui ya kan. Tapi ya kalau presiden mah ya sudah pernah ketipu sih ya. Dulu mengangkat seorang menteri ternyata warga negara Singapura. Nah seperti itu ya. Jadi misalnya ketika dia memperlihatkan foto keakrabannya dengan presiden misalnya, dia bisa saja mengatakan, wah coba pikir dari mana Pak Jokowi dapat uang ya kan. Kata Ridwan Kamil saja ya kan, untuk menjadi presiden itu butuh berapa, 7 sampai 9 triliun ya kan. Jokowi tidak mungkin punya uang seperti itu ya kan.
Terus dari mana? Ya, bisa saja dia mengatakan bahwa dia datang kepada Kanjeng Dimas menggandakan uangnya sehingga punya uang untuk membayar partai untuk mencalonkan dia sebagai presiden. Bisa saja seperti itu. Itulah yang menyebabkan orang itu yakin, ya kan? Jadi orang-orang yang punya budget terbatas tapi punya ambisi selangit, ya kan, misalnya cuma punya uang misalnya berapa miliar, ya kan, tapi pengen jadi gubernur atau pengen jadi bupati, ya kan, datang membawa uangnya, tolong dong gandakan uang saya nih, karena katanya kan Kanjeng Dimas ini bisa menggandakan uang sampai 1000 kali lipat. 1000 kali lipat, ya kan. Jadi kalau misalnya 1 miliar, ya bisa jadi 1 triliun. Sangat gampang ya memanipulasi, ya kan, apalagi dia dekat akrab dengan pejabat, ya kan. Nih, coba lihat nih, bisa saja diperlihatkan seperti itu nih. Mahfud MD aja, lihat akrab sama gua nih, ya kan, datang juga melipat gandakan uangnya sama saya nih, ya kan. Coba lihat, Panglima TNI nih datang menggandakan uang sama saya, ya kan. Presiden, ya kan. Kalau kita lihat Jokowi ini kan orang biasa, ya kan, bukan dari pengusaha yang besar-besar banget begitu kan. Sedangkan pengusaha besar saja nggak bisa jadi presiden, tapi ini orang biasa-biasa, ya kan. Ngomongnya juga ya belepotan begitulah, ya kan. Banyak juga yang bilang ijazah palsu segala macam, ya kan. Tapi dia bisa jadi presiden. Uangnya dari mana? Ya kan? Nah, bisa saja mengatakan itu karena dia bawa uangnya ke sini, kemudian saya gandakan. Sehingga itulah yang menyebabkan ramenya pengikut Kanjeng Dimas. Banyak orang beramai-ramai datang untuk menggandakan uangnya, ya. Logika orang-orang itu sudah diotak-atik sama Kanjeng Dimas, ya kan. Karena memperlihatkan apa? Dia pandai sekali melakukan flexing, ya. Jadi diperlihatkannya dia uang bertebaran di mana-mana, terus di belakangnya itu tumpukan uang-uang begitu semuanya, ya kan. Itu yang meyakinkan orang bahwa waduh, Kanjeng Dimas ini betul-betul punya kesaktian untuk menggandakan uang. Padahal setelah digeledah tempat peristirahatannya itu, ya kan, ditemukan printer yang katanya itu digunakan untuk ngeprint uang-uang palsu yang dipakai untuk flexing. Jadi yang melakukan hal seperti ini bukan cuma 1-2 ya di negeri ini, ya. Banyak yang sudah melakukan penipuan-penipuan seperti ini, ya kan. Memperlihatkan wah seolah-olah ya wow, ya kan, padahal flexing, ya kan. Ketika sudah dapat apa yang diinginkan, baru ketahuan aslinya. Misalnya saja pejabat, ya kan, janji-janji mau ini mau itu, mau mensejahterakan rakyat yang dipimpinnya segala macam, ya kan. Tahu-taunya ketika memimpin, rakyat malah makin sengsara, rakyat malah dibebani utang negara. Sedangkan dia bergelimang harta dengan keluarganya, ya kan. Janji-janji kampanyenya tidak ada yang terrealisasi, ya kan. Yang ada adalah kebohongan, ya. Oke, ya. Jadi luar biasa ya Kanjeng Dimas ini, ya. Jadi ini menandakan bahwa kita memang betul-betul harus hati-hati, ya. Bahwa penipu itu memang lihai, ya. Penipu itu memang lihai, ya. Bisa saja orang itu terlihat pelangak pelongo, ya kan. Tapi ternyata luar biasa, profesor doktor yang kepalanya udah pada botak, udah dikadalin semua. Matahari dari barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.